Kita juga akan update perkembangan pasar saham Indonesia hingga pukul 10:09 waktu Indonesia Barat. IHSG di perdagangan hari ini tampak menguat dan kembali lagi melesat ke level psikologis 8.370,82 atau berhasil menguat 137,7 poin dengan penguatan yang solid di 1,69% setelah melewati 2 hari yang bergejolak. Kita akan simak sejumlah sentimen lainnya selain pengunduran diri di Rut BI pagi ini yang juga perlu jadi perhatian pasar di hari ini. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar bersama Self-Regulatory Organization akan memastikan penyesuaian yang dilakukan agar metodologi dan data free float Indonesia dapat memenuhi kebutuhan penilaian indeks global termasuk MSCI. Langkah awal ini dilakukan dengan menindaklanjuti penyesuaian data free float yang telah dipublikasikan Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, antara lain dengan mengecualikan investor dalam kategori korporasi dan others dalam perhitungan free float serta mempublikasikan porsi kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% untuk setiap kategori investor. Lalu OJK juga berkomitmen memenuhi permintaan tambahan dari MSCI terkait penyediaan informasi kepemilikan saham di bawah 5% yang disertai kategori investor dan struktur kepemilikannya. Penyempurnaan ini akan mengacu pada best practice internasional agar transparansi dan keterbandingan data Indonesia semakin sejajar dengan pasar global. Dan ke depan, SRO juga akan menerbitkan aturan free float minimum 15% dalam waktu dekat dengan prinsip transparansi yang kuat, disertai pengawasan yang terukur dan akuntabel. Sebagai catatan, OJK juga menegaskan emiten yang tidak mampu memenuhi ketentuan free float dalam jangka waktu yang ditetapkan berisiko dikenakan exit policy, yakni delisting. Kita ke sentimen berikutnya dari global. Neraca dagang Amerika Serikat kembali melebar tajam pada November dan defisit perdagangan barang dan jasa naik 27,6 miliar dolar atau 94,6% secara bulanan menjadi 56,8 miliar dolar. Dan berdasarkan laporan dari Bureau of Economic Analysis yang dirilis Kamis 29 Januari 2026, secara year to date, defisit tercatat meningkat 4,1% atau 32,9 miliar dolar. Dari sisi komponen, ekspor tercatat turun 3,6% atau 10,9 miliar dolar menjadi 292,1 miliar dolar. Sebaliknya impor justru naik 5% atau turun 16,8 miliar dolar menjadi 348,9 miliar dolar Amerika. Dalam 11 bulan pertama tahun ini ekspor masih tumbuh sekitar 6,3% atau 185,7 miliar dolar, sementara impor meningkat 5,8% atau 218,6 miliar dolar. Pelebaran defisit yang cukup besar ini berpotensi membuka volatilitas baru di pasar keuangan, dan jika penguatan impor dibaca sebagai sinyal permintaan domestik Amerika Serikat yang masih solid, ekspektasi kebijakan moneter ketat bisa bertahan lebih lama yang bisa mendukung penguatan dolar Amerika Serikat dan menjaga imbal hasil obligasi tetap tinggi. Dan ada juga sentimen yang masih berasal dari Amerika Serikat, di mana ambang penutupan sebagian atau partial government shutdown mulai Sabtu dini hari waktu setempat. Ini menyusul kebuntuan politik di Senat terkait RUU pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau Department of Homeland Security atau DHS. Ancaman shutdown muncul setelah Senator Partai Demokrat menolak mendukung paket anggaran yang telah disahkan oleh DPR Amerika Serikat. Penolakan itu dipicu oleh kasus tewasnya Alex Pretty, seorang perawat intensif berusia 37 tahun yang diduga dibunuh oleh agen federal di Minneapolis. Kita akan lihat bersama pergerakan yang ada dari IHSG di pagi ini secara sektoral. Dari keseluruhan 11 sektor yang ada, kita akan pantau 4 sektor pertama yang berhasil menguat dengan signifikan. Hanya perindustrian saja yang menguat moderat, saat ini di 0,3%. Sisanya seperti finansial, non-consumer, dan consumer berhasil menguat di atas 0,8%, 1,8%, dan 2,1%. Kita lihat pula pergerakan dari 4 sektor berikutnya, pemirsa. Sektor-sektor seperti energi berhasil menguat di atas 2%, properti juga melesat di atas 2%, bahan baku menguat di 0,8%, dan infrastruktur menguat di 1,3%. Kita lihat 3 sektor terakhir, teknologi, transportasi logistik, dan kesehatan.
Hanya teknologi, tadi teknologi juga bergeraknya masih penuh dinamika. Saat ini juga masih ada tarik-menarik tersendiri dari beberapa emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penguatan atau pelemahan di kisaran 0,2%. Namun transportasi berhasil melesat signifikan di atas 3% dan kesehatan juga menguat di 0,85%. Lalu kita lihat juga apakah penguatan di Bursa Efek Indonesia pagi ini sejalan dengan penguatan terhadap mata uang Garuda atau rupiah. Kita akan lihat pergerakan dari rupiah di perdagangan intraday. Pagi ini rupiah justru harus melemah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 35,2 poin dan saat ini bertengger di level 16.780 rupiah per 1 dolar Amerika. Kita akan lihat juga pergerakan dari rupiah terhadap 3 mata uang utama lainnya di dunia yang biasa juga kita pantau secara perbandingan, yaitu terhadap Singapura dolar, yen Jepang, dan juga terhadap euro. Terhadap Singapura dolar saat ini rupiah cenderung stagnan dengan pelemahan tipis. Terhadap yen Jepang dan euro justru rupiah berhasil menguat, masing-masing sebesar 0,21 dan 0,23%.